Balik lagi bareng aku Aral. Spesial di video kali ini, aku akan menceritakan 3 episode sekaligus film series laga action terbaru dari negara Amerika Serikat. Menceritakan tentang pasukan militer khusus Amerika Serikat yang sedang berjuang menyelamatkan istrinya dari sindikat komplotan pemberontak. Film ini baru dirilis pada tanggal 23 November 2022 loh, yang dibuat oleh pemenang Academy Award 2 kali yaitu Mark Bo. Oke, langsung saja kita ke cerita filmnya. Amber Gisbrook adalah seorang ilmuwan cantik dari Amerika Serikat. Ia saudara satu-satunya Alec Gisbrook yang biasa dipanggil dengan Bambi. Bambi seorang pasukan militer khusus Amerika Serikat yang sangat menyayangi Amber. Amber memiliki seorang ibu pecandu obat-obatan terlarang. Sudah berbagai cara Amber mengobati ibunya, namun selalu gagal. Tapi Amber tidak pernah menyerah. Dan Amber juga menikah dengan seorang pria yang bernama Eric Haas dengan nama panggilan Prince. Prince juga adalah pasukan militer khusus Amerika Serikat, rekan satu tim Bambi. Mereka sudah banyak berhasil dalam menjalani misi berbahayanya, seperti pada saat Prince, Bambi, dan beberapa pasukan militer khusus lainnya menjalani misi untuk menyelamatkan para sandera warga Amerika Serikat yang ditawan oleh di Afghanistan. Prince berhasil selamat dalam insiden jatuh dari helikopter dan tembakan dari para teroris tersebut. Stand by for QRF inbound. You guys get him down. Meskipun pada akhirnya rekannya yang bernama Richter harus tewas dalam misi tersebut. Just key in the comms. I'm here. This is trouble. I can't get back to you. Di dalam hutan belantara Kolombia, 1609 km dari Venezuela, Amber yang notabene seorang ilmuwan peneliti tumbuhan bioaktif, ia mencoba meriset dan mencari bahan untuk obat penyembuh pecandu obat-obatan terlarang di dalam hutan tersebut, bersama keempat rekan ilmuwannya. 2 minggu kemudian, ketika Amber dan keempat rekan ilmuwannya sedang meneliti tumbuhan, tiba-tiba saja komplotan orang-orang bersenjata menghampiri mereka. Komplotan itu mengaku mendapati tugas untuk berpatroli di dalam hutan tersebut. Lalu tiba-tiba, ketua dari komplotan bersenjata itu memerintahkan sebagian anak buahnya untuk memeriksa barang bawaan Amber dan keempat rekannya. Tak disangka-sangka, di dalam tas ransel Amber terdapat alat pelacak suara yang ternyata diam-diam Prince yang memasukkannya untuk berjaga-jaga keselamatan Amber. Yang Prince tidak sadari, justru alat tersebut akan menjadi awal masalah bagi Amber. Amber dan keempat rekannya pun dibawa ke tepi danau. Komplotan bersenjata itu bukan dari pihak keamanan Venezuela. Dan dengan sadisnya, mereka menembak kepala keempat rekan Amber hingga tewas mengenaskan. Tapi untungnya, tidak dengan Amber. Amber tidak mereka bunuh, melainkan dibawanya ke kota Bogota, Kolombia. Di sisi lain, Prince dan Bambi merasa khawatir ketika beberapa hari itu Amber tidak memberinya kabar. Mereka pun melacak keberadaan Amber dengan alat suara yang Prince masukkan ke dalam tas ranselnya. Setelah dilacak, alat pelacak suara tersebut menunjukkan lokasi terakhir di dalam jurang hutan Venezuela. Bambi dan Prince pun berasumsi bahwa kemungkinan Amber dalam bahaya. Dan satu hal rahasia yang Prince tidak ketahui tentang Amber, Amber bukan hanya seorang ilmuwan, tapi ia juga mempunyai pekerjaan sampingan, yaitu sebagai agen CIA yang seharusnya ketika bertugas, ia diharuskan steril dari alat komunikasi dan senjata. Prince dan Bambi pun di malam itu juga terbang ke Kolombia untuk mencari Amber. Di keesokan hari, Prince dan Bambi yang sudah sampai di kota Bogota, Kolombia, mereka langsung mendatangi kantor CIA untuk menanyakan perkembangan informasi keberadaan Amber. Dari informasi yang didapat di CIA, Amber diculik oleh para sindikat pemberontak negara Kolombia.
dan mereka meminta uang tebusan sebesar 250 juta dolar Amerika. Namun pihak CIA mencoba bernegosiasi dan membiarkan Amber untuk ditahan beberapa hari agar mereka mau menyetujui negosiasi tersebut. Penculikan dengan tebusan adalah hal biasa di Kolombia. Dan kabar baiknya, CIA sudah berhasil melacak lokasi keberadaan Amber. Amber dibawa ke sebuah rumah merah di Ciudad Bolívar, Bogota, Kolombia. Namun CIA tidak bisa bertindak banyak selain menunggu persetujuan negosiasi tersebut. Karena jika mereka bertindak menyerang, mereka hanya mengantarkan nyawa saja. Lokasi tersebut adalah pemukiman sindikat para pemberontak dan penjahat. Alarm akan berbunyi jika ada satu saja polisi masuk ke lokasi tersebut. Pihak sindikat pemberontak mulai mencurigai Amber adalah agen CIA. Karena mereka sudah mengetahui alat yang berada di tas Amber adalah alat milik militer, yaitu pelacak suar. Bahkan kini mereka pun membatalkan transaksi tebusan tersebut. CIA pun gagal untuk meminta negosiasi. Akibatnya, Amber kemungkinan akan disekap selamanya, atau yang lebih parahnya, Amber akan dibunuh. Dan tanpa menunda lama, agen CIA menyusun strategi penyelamatan Amber. I guess we should cancel dinner. That's it. She could be just down there, man. Namun, mereka harus lebih dahulu menunggu persetujuan dari direktur CIA. Sedangkan, Presiden Bambi tidak bisa menunggu lama-lama. Ia takut terjadi hal yang tidak menimpa Amber. Mereka pun memutuskan menyerang pemukiman para pemberontak dan menyelamatkan Amber berdua saja dengan senjata yang Pris dapatkan entah dari mana. Pris dan Bambi berhasil menyusup masuk ke salah satu rumah pemukiman sindikat pemberontak tersebut, di mana Amber ditawan. Namun sayangnya, Amber tidak ditemukan. Mereka pun berusaha mencari keberadaan Amber di setiap rumah pemukiman tersebut. Tiba-tiba, sebagian komplotan pemberontak menyadari keberadaan Pris dan Bambi, hingga terjadilah aksi baku tembak di antara mereka. Di lain sisi, ada pasukan CIA yang tetap setia mengintai pemukiman pemberontak dari atas gedung. Mereka juga membantu Pris dan Bambi membunuh para komplotan pemberontak. Namun, hingga pagi tiba, Pris dan Bambi tidak berhasil menemukan keberadaan Amber. Mereka pun harus pulang dengan kekecewaan dan kekhawatiran. 644 km dari perbatasan Venezuela, Kolombia. Ternyata, komplotan sindikat pemberontak sudah lebih dulu membawa kabur Amber ke dalam hutan belantara untuk bersembunyi. Mereka sudah mengetahui jika CIA akan menyerangnya. Beberapa hari kemudian, penculikan Amber diberitakan secara live di acara televisi nasional CNN Kolombia. Prince menjelaskan kronologi awal mula penculikan Amber terjadi. Bahkan, foto sang penculik ketika bersama Amber ditampilkan di berita tersebut. Entah dari mana foto tersebut mereka dapatkan. Hingga tayangan berita penculikan Amber pun kini menjadi topik utama di negara Kolombia. Violeta Matis, seorang jurnalis terhebat dan terkenal di negara Kolombia. Ia adalah teman baik Bambi. Violeta dengan baik hatinya mencoba semaksimal mungkin membantu Pris dan Bambi untuk membebaskan Amber. Dan pada akhirnya, Violeta berhasil mendapati lokasi kamp para komplotan pemberontak yang berada di tengah hutan. Dengan beraninya, dia seorang diri mendatangi kamp tersebut untuk negosiasi dengan ketua dari komplotan itu. Namun sayangnya, Violeta tidak membuahkan hasil. Mereka masih mengira jika Amber adalah agen CIA yang bisa membahayakan mereka. Dan satu keuntungan bagi para pemberontak, mereka berpikir bisa memanfaatkan Amber agar negara Kolombia mendengarkan dan menuruti keinginan mereka. Sialnya, Violeta malah ikut mereka tawan. Tak lama kemudian, para komplotan pemberontak pun berbenah untuk mencari lokasi kamp barunya, berharap agar persembunyian mereka tidak bisa CIA lacak.
Dan tanpa Violeta dan para komplotan pemberontak sadari, Prince dan Bambi mengetahui jika Violeta pergi ke camp tersebut. Mereka pun dengan hebatnya berhasil melacak keberadaannya dan berhasil menyusup masuk ke hutan belantara di mana Amber dan Violeta ditawan. Di sisi lain, pihak CIA kembali berhasil melacak para komplotan pemberontak tersebut. Mereka pun membuat strategi penyelamatan dan menurunkan puluhan pasukan militer untuk langsung menyerangnya. Nos vamos a desesperar. ¿Alguna pregunta? No se confronten. Llegamos en 10 minutos. Singkat cerita, pasukan militer berhasil mengepung para komplotan pemberontak tersebut. Tapi dengan bodohnya, para komplotan itu tidak mau menyerah. Komandan militer pun memerintahkan salah satu anak buahnya untuk menembak mati ketua komplotan itu. Namun sia-sia saja, dengan kematian ketua mereka tidak menyurutkan nyali para komplotan pemberontak untuk menyerah. Mereka malah semakin berulah dan berani. Di sisi lain, kafe Bogota, Kolombia, puluhan orang harus tewas akibat bom tersembunyi. Kini negara Kolombia dilanda keresahan. CIA mendeteksi jika bom tersebar di berbagai lokasi. Dan ternyata itu adalah ulah dari para sindikat pemberontak negara Kolombia yang mengetahui jika komplotan mereka yang menawan Amber dan Violeta dalam bahaya. Dan jika pasukan militer menangkap para komplotan yang menawan Amber dan Violeta, maka mereka akan meledakkan bom kembali di berbagai tempat di negara Kolombia. Dan warga negara Kolombia pun kini ikut dalam ancaman bahaya. CIA memerintahkan pasukan militer untuk membatalkan misi penyelamatan dan kembali ke markas. Begitupun dengan Prince dan Bambi. Mereka tidak bisa bertindak sendiri dan egois. Mereka ikut kembali ke markas militer. Sesampainya di markas militer, komandan militer pun mencoba memohon kepada jenderalnya untuk memberi kesempatan penyelamatan kembali. Jenderal tersebut pun menyetujuinya dan menyuruhnya untuk membawa beberapa tentara sukarelawan yang ingin membantunya. Tak disangka, semua pasukan militer mau ikut serta menyelesaikan misi penyelamatan tersebut. Kini para komplotan pemberontak berhasil keluar dari hutan. Mereka masuk ke salah satu mobil truk yang melaju dengan lambat ke arah luar kota. CIA yang masih memantau komplotan itu pun memerintahkan pasukan militer untuk menyergap dan menghadang mereka di perbatasan hutan Venezuela Kolombia. Dan sebelum mobil truk melintas di perbatasan hutan Venezuela, pasukan militer, Prince dan Bambi bersembunyi dan bersiap pada posisinya masing-masing. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya mobil truk yang dinanti pun tiba. Bambi berhasil menembak supir truk hingga tewas dan meledakkan jalan agar truk yang membawa Amber dan Violeta oleng lalu berhenti. Satu persatu komplotan pemberontak berhasil ditembak mati dan Prince juga berhasil menemukan Amber. Namun tak disangka, datang 3 mobil bantuan dari komplotan pemberontak hingga terjadi aksi adu tembak di antara mereka. Sayangnya, Prince tertembak. Ia gagal menyelamatkan Amber dan Amber kembali dibawa kabur oleh sindikat komplotan pemberontak. Sedangkan Violeta berhasil mereka selamatkan, namun dengan luka tembak pada salah satu kakinya. Film pun dilanjutkan di episode selanjutnya. Jadi, seperti itulah alur cerita 3 episode dari film EXO 3. Lalu, bagaimana nih dengan nasib Amber? Bisa diselamatkan atau malah berujung dibunuh oleh para sindikat pemberontak Kolombia? Oke guys, pertanyaan tersebut akan terjawab di cerita episode film EXO 3 selanjutnya. Dan biar kalian gak ketinggalan, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga like, comment, share, and subscribe ya. Kalau gak subscribe, aku tampol nih. Aku Ara pamit undur diri, salam dari saya. Bye-bye.